Hai YouTubers! Meninggalkan kokpit jet tempur dengan menggunakan sistem ejector seat atau kursi pelontar adalah momen yang dihindari oleh setiap pilot. Bukan hanya karena harus meninggalkan pesawat yang mereka cintai hancur, tapi juga karena prosesnya yang sangat berbahaya dan beresiko menyebabkan cedera serius. Ketika roket di bawah kursi pelontar meledak, kekuatan yang dihasilkan bisa mematahkan tulang selangkangan dan memar bahu pilot karena tali safety belt yang begitu ketat. Selain itu, pilot juga harus merapatkan lutut dan siku mereka untuk menghindari tangan dan kaki mereka tertabrak bagian kokpit pada saat keluar dari kokpit pesawat dengan kecepatan yang tinggi. Pada tahun 2017, Angkatan Udara Amerika, Inggris, dan Prancis mengadakan latihan Atlantic Trident di Pangkalan Angkatan Udara Langley di Virginia, Amerika Serikat. Pada latihan tersebut, pesawat tempur terbaik mereka seperti F-22, F-35, Dassault Rafale dari Prancis, dan Eurofighter Typhoon dari Inggris melakukan simulasi pertempuran melawan pesawat musuh yang menggunakan F-15 dan T-38. Sebelum melakukan penerbangan dalam latihan tersebut, para pilot harus melakukan pelatihan egress dan ejection selama 5 jam untuk menghadapi situasi darurat. Langkah-langkah keselamatan yang ekstensif sangat penting dalam menggunakan sistem ejector seat di jet tempur, karena tindakan tersebut merupakan tindakan terakhir yang harus diambil pilot saat terjadi keadaan darurat. Pada kebanyakan kasus, pilot akan mencoba mendaratkan pesawat mereka dengan aman daripada harus menggunakan sistem ejector seat. Tapi terkadang penggunaan sistem tersebut jadi satu-satunya pilihan terakhir para pilot. Roket di bawah kursi pilot. Terbang menggunakan pesawat tempur membutuhkan komunikasi dan tindakan yang cepat jika terjadi situasi darurat. Jika ada kondisi darurat yang memerlukan kru pesawat tempur untuk keluar, maka pilot akan memberikan perintah eject untuk memperingatkan tim kru lainnya. Tapi kalau kondisi semakin buruk, perintah yang dikeluarkan adalah bail out, dan bail out. Setiap kru pesawat dilengkapi dengan parasut besar dan sabuk pengaman yang terpasang pada kursi pesawat. Ketika proses ejeksi dimulai, kru pesawat menarik tuas di sisi depan kursi untuk memicu ledakan yang membuka kanopi pesawat dan mendorong kursi pesawat beserta kru keluar dari pesawat. Dalam hitungan detik, kru pesawat akan terlontar melayang bebas di udara dengan parasut di atas kepala mereka. Pada pesawat tempur 2 kursi terbaru, kursi pelontar dirancang agar saling terkoneksi satu sama lain, sehingga jika satu kursi diaktifkan, maka kursi lain juga akan teraktifkan. Tapi, di model pesawat yang lebih lama seperti T-38, setiap awak pesawat harus melakukannya sendiri-sendiri atau belum otomatis. Pada T-38, co-pilot di kursi belakang harus melontarkan kursinya terlebih dahulu sebelum pilot di bagian depan, agar co-pilot di kursi bagian belakang tidak terbakar oleh roket dari kursi pilot di bagian depan. Setelah pelontar diaktifkan, kursi akan terlepas dan parasut akan terbuka secara otomatis jika awak pesawat berada pada ketinggian yang cukup rendah. Jika semuanya berjalan dengan baik, awak pesawat harus mendarat dengan aman. Tapi, melepaskan diri dari jet tempur dengan kursi pelontar merupakan langkah awal dalam prosedur darurat. Setelah dilontarkan, sistem dirancang untuk berjalan secara otomatis, tapi terkadang masih ada kemungkinan terjadinya kegagalan. Dan oleh karena itu, penting untuk para kru pesawat untuk dilatih agar bisa melakukan instruksi yang tepat, bertindak cepat, dan bisa menjaga keselamatan diri mereka selama proses, untuk meminimalisir terjadinya resiko cedera. Selain itu, ada kunci logam kecil yang terpasang pada sabuk utama pengaman awak pesawat yang akan mengaktifkan sebuah tombol merah kecil di sebelah kiri sabuk, yang dikenal dengan nama Red Apple. Tombol ini bisa memicu sistem darurat jika terjadi kegagalan sistem otomatis. Selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan teknis saat terbang. Jadi, para kru pesawat harus selalu siap dengan opsi backup yang dapat membantu mereka keluar dari keadaan bahaya. Tombol Red Apple ini akan membuka parasut secara otomatis jika awak pesawat berada pada ketinggian 14.000 kaki atau lebih rendah. Tapi jika parasut gagal terbuka pada ketinggian tersebut, awak pesawat bisa menarik tali darurat secara manual untuk membuka kanopi parasut. Saat sedang melayang dan jatuh bebas, sulit untuk mengetahui ketinggian yang tepat, maka instruktur di Langley memberikan aturan yang praktis dan sederhana. Jika kamu melihat tanah datang dengan cepat, segera tarik tali darurat. Jika parasut terbuka di atas 14.000 kaki dan awak pesawat kesulitan bernapas, mereka bisa menggunakan tombol Green Apple di sebelah kanan sabuk. Tombol ini akan memberikan oksigen cadangan dari perangkat parasut mereka dan memberikan waktu sekitar 8 menit untuk bantuan bernafas. Pada kondisi darurat saat harus dilakukan pelontaran, tetap tenang
mendengarkan instruksi dengan baik, dan bertindak cepat adalah hal yang paling krusial untuk memastikan kesempatan terbaik untuk bertahan hidup. Walaupun sistem otomatis sudah dipasang, tetap saja ada risiko yang harus dihadapi. Dan oleh karena itu, pelatihan dan persiapan yang memadai sangat penting, agar pelontaran bisa dilakukan dengan aman dan sukses. Saat harus melontarkan diri dari jet tempur, penting untuk segera menilai situasi untuk menentukan langkah terbaik yang harus diambil. Lokasi kita, ketinggian dan sekitar lingkungan akan memainkan peran penting dalam langkah selanjutnya, tindakan apa yang harus kita ambil. Jika pilot melontarkan diri dari ketinggian yang rendah, fokus utamanya harus memastikan parasut tetap terbuka dengan benar. Setelah memastikan jika kanopi parasut kita sudah terbuka dengan benar, kita harus menyiapkan diri kita untuk mendarat dengan cara menekuk kaki dan menempatkan sisi kaki sebagai pendaratan pertama. Teknik ini membantu menyebarkan beban tumpuan ke seluruh tubuh, sehingga resiko cedera bisa berkurang. Setelah mendarat, fokus beralih kepada bertahan hidup sampai kita diselamatkan oleh tim penyelamat. Yap, tidak ada pilot yang ingin melakukan seat ejection. Rasa sakit dan rasa bersalah karena kehilangan pesawat sering disertai dengan rasa sakit akibat cedera fisik. Tapi dibandingkan dengan keselamatan nyawa, keputusan seat ejection sangat jelas harus dilakukan. Pasca pendaratan. Setelah menggunakan kursi pelontar, kondisi fisik pilot sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kecepatan pesawat saat pelontaran, ketinggian saat melontarkan diri, jenis pesawat, dan jenis kursi pelontar yang digunakan. Beberapa pilot melaporkan cedera serius seperti patah tulang, cedera tulang belakang, dan kerusakan organ dalam akibat kekuatan pelontaran. Namun dengan adanya sistem keselamatan yang semakin canggih dan pelatihan yang lebih baik, insiden cedera serius akibat penggunaan kursi pelontar telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, kursi pelontar dilengkapi dengan sistem pengurangan tekanan pada tubuh pilot saat melontarkan diri untuk mengurangi resiko cedera akibat tekanan yang terlalu tinggi. Selain itu juga, teknologi terbaru juga memungkinkan kursi pelontar untuk menyesuaikan arah dan kecepatan pelontaran agar sesuai dengan kondisi darurat yang berbeda. Setelah penggunaan kursi pelontar, pilot biasanya harus menjalani pemeriksaan medis dan evaluasi psikologis sebelum bisa kembali terbang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik dan mental yang baik dan siap untuk melanjutkan tugas mereka sebagai pilot. Dalam beberapa kasus, pilot bisa mengalami trauma psikologis akibat pengalaman pelontaran yang traumatis. Dan oleh karena itu, dukungan psikologis dan konseling mungkin diperlukan untuk membantu pilot mengatasi pengalaman traumatis yang mengganggu dan memulihkan kepercayaan diri mereka sebagai pilot. Secara keseluruhan, penggunaan kursi pelontar dalam situasi darurat dianggap sebagai pilihan terakhir yang harus diambil oleh pilot. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan pelatihan yang lebih baik, kursi pelontar semakin aman dan jarang menyebabkan cedera serius pada pilot.